Orang sudah tahu bahwa yang kurang ajar itu adalah mereka yang menjelekkan mantan kliennya. Kalau menurutku sih ini bukan permasalahan lagi, ini masalah mau pansos ke hormat sih. Gugat balik dong. Kalau perlu uang-uang yang diambil kemarin itu minta balik lagi, pasti menang dokter. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer, HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Hai, welcome back to my channel. Jadi kita tadi habis nonton video klip kita nobar bareng di Cinepolis. Nah sekarang gue mau ngobrol-ngobrol sama Bang Farhat, pengacara jelas ya. Enggak. S1 ada, S2 Dari ada, S3 tamat ada. kuliah udah jadi lawyer selesai. Bukan setelah 10 tahun jadi anggota wartawan, 10 tahun jadi DPR, kemudian nggak tahu sisanya berapa tahun jadi pengacara, bukan. Dan Bang Farhat di Saya Wikipedia bisa ada. membuktikan saya kuliah di mana, kampusnya jelas gitu. Alma mater mengakuinya gitu. Jadi saya tantang dia, kapan dia dilantik menjadi pengacara, tanggal berapa, supaya ketahuan dia mulai beracara kapan. Nah, kemudian mana surat kuasa dari Pak Budi Gunawan dulu, waktu di Jakarta Selatan, mana foto sidangnya gitu. Jangan Iya. ngaku-ngaku, mana SK sebagai juru bicara presiden. Betul. Nah, kemudian kalau itu dia buktikan, nah baru berhadapan dengan gue. Tapi Iya, kalau iya. misalnya cuman lawyer bodong di saat itu kemudian ngaku-ngaku hanya tampil aji mumpung nebeng di kantor pengacara, mana saya rasa nggak perlu. Karena Nah, kita ya ngomong terlalu banyak ya Bang awalnya ya. sih gue mau diam-diam aja, nggak mau diam. Begitu dia nyerang gue dan mengatakan bahwa mengejek-ngejek, emosi temperamen sampai urat lehernya ke sini. Saya hanya nantang dengan data aja gitu. Datanya mana gitu. Dan dia preskon itu tidak ngomongin masalah hukum, ngomonginnya masalah pribadi, curhat dia Bang. Ya itulah, kan itu ya saya nggak. Ngata-ngatain pribadi, ngomongin pribadi. Iya, ngomongin curhat. Pokoknya yang pernah mengalami silahkan bercerita. Kalau saya sih nggak mau terlalu banyak cerita, tapi saya punya cerita yang menarik yang bisa membuat dia harusnya lebih rendah hati ya. Oke, nanti di podcast aku ya Bang ya. Nah kalau misalkan ini masalah Dokter Richard, menurut Bang Farhat gimana? Gini, Dokter orang Richard itu orang menurut pertama menurut saya pemerasan atau apa sih Bang? ketika Dokter Richard mencabut kuasa, saya sudah baca. Yang saya punya gambaran Dokter Richard ini ada orang yang merasa membantu, padahal ada orang yang membantu kira-kira. Jadi lawyer itu kalau membantu nggak mungkin dicopot, karena dianggap mungkin ribut atau berisik, makanya dicopot. Itu pikiran saya. Nah, ketika mereka menyerang, mempermalukan Dokter Richard, saya ingatkan di Instagram. Saya bilang udahlah, kalau sukses-suksesnya orang curang lebih sukses dicurangin. Kalau Dokter Richard ini curang, berarti yang sukses itu dia gitu. Tapi Dan lebih baik kamu kehilangan 10 miliar daripada kamu maki-maki ribut, akhirnya orang nggak suka ngeliat kita. Nah, tapi ditanggapi dengan hal negatif, dimaki-maki, dihina-hina gitu. ya dia nggak Dan kalau butuh uang, minta uang sama saya katanya. Akhirnya gaya ngomongnya gini, ini aku buka ya. Saya bilang, kalau lu punya duit, gua punya sekian puluh coupling, lu beli satu, 3,5 miliar. Lu beli satu aja kalau punya duit, lu nggak usah lu kasih gua. Dia bilang, mana sertifikatnya? Tunjukin, jangan hanya foto-foto.
begitu kita kasih sertifikat, dia bilang, kalau ada, aku beli 2, uangku ada, aku ambil semua ya. Kalau nggak ada, aku ambil semua tanah kau. Ini sama dengan Lamborghini cara taruhannya gitu. Begitu saya kirim sertifikatnya, dia bilang, wah tanahnya di Depok katanya. Terus saya bilang, loh Depok Jakarta bedanya apa? Nah itu cara-cara dia. Termasuk saya lihat kemarin dia akan membeli Lamborghini 12 miliar. Kalau ada uangku, kau ambil. Kalau nggak ada uangku, kau ambil uangku. Kalau ada Ngapain uangku, beli dengan Abang Hotman? Kalau Beli ada- sendiri aja, emang toko beli sendiri, betul kan? Iya, Kan iya, caranya gitu. Kalau ada uangku, Kalau memang dia aku ada ambil duitnya, mobilmu. Kalau nggak beli nggak ada- aja di counternya. Itu benar. Iya, benar. Ngapa repot-repot minta Bang Hotman? Emang Bang Hotman itu showroom. Minta aja dengan Lamborghini, gue punya 12 miliar nih, gue mau beli, pamerin nih mobil kita sama nih, gitu kan. Temen gue yang punya Lambo nih, lu mau beli sama gue nggak kalau ada duit. Terus kalau menurut saya Lumayan sih, nih kita bagian ya. iya bagian, jadi kita bagi. Tapi kalau menurut saya sih sebagai tukang bunga, pendapat tukang bunga sih menurut saya pengacara itu sangat asbun, Bang. Kalau saya lihat gini ya, kalau misalnya Dr. Richard melaporkan ke organisasi advokatnya, kode etik, kemudian Ibu mantan istri gubernur melaporkan, Lasti melaporkan, saya yang yakin pasti akan dipecat. Pasti. Jadi Bang Fahad siap mendampingi? Ya lapor, nggak usah didampingi, dilaporin bisa. Oh gitu. Saya siap jadi juru kompor, gak apa-apa deh. Juga kompor sama Bang. Tadi bilang pengacaranya nanti marah dia sama saya kan. Jadi Biarin juru aja kompor Bang, biar aja gitu. Tapi kalau menurut saya boleh nggak sih Bang kalau misalkan klien itu dia kan mantan klien dong, mantan klien terus segitu abis itu udah Mantan dipaksa-paksa. klien dijelek-jelekan Saya boleh. ngeliat Dia kan Dr. Richard dibilang, ini orang yang masa cukup kirim- sabar. Setelah sekian bulan baru ngomong loh. Gua Setelah juga- dihajar-hajar, dibonyok-bonyok, setelah mereka bersatu dengan lawan-lawannya dia baru dibonyok. Iya, gue udah gemes-gemes ngomong. Iya. Dok, ayo ngomong dok, ayo ngomong Dan dok. dia nggak akan laporin ini. Kalau dilaporin sama hakim pasti dibebasin. Orang sudah tahu bahwa yang kurang ajar itu adalah mereka yang menjelekkan mantan kliennya. Ini yang Masa dialami. produk dia dibilang abal-abal? Saya kan BA-nya. Kalau itu produknya abal-abal, muka saya udah hancur. Ini muka saya cantik ini gimana tuh Bang? Tapi memang harusnya pengacara nggak boleh kan Oh, nggak boleh. menjelek-jelekan mantan mantan klien aja nggak boleh, apalagi kliennya kan. Masih dibayar. Saya menilai gini. Waktu itu ada kayak orang kayak durjana gitu, kayak orang mengutuk gitu, kayak nggak etis. Mengutuknya gimana? Ya kan dimaki-maki dokter ini. Oh iya, dan padahal Itu dan pada ditunjukkan, kita lihat di antara ini, saya mantan, aku tahu gayanya itu memang kelewatan. dan perusahaan lu masih bayar ya dok ya? Masih bayar. Sampai bulan Januari akhir tuh masih bayar. Sebelum Januari itu dia masih udah ngejek-jekin dokter. 31 Desember kan dia kompres yang ngomong krim gue itu kan 31 Desember. Ngomong- 31 Desember tuh tanggal 1 Januari gue bayar gaji masih. Jadi tuh pengacara itu ngomong katanya klaim dokter ini abal-abal ya kan? Mana boleh? 31 Desember gue masih bayar gajinya. 30 Januari masih bayar gajinya. 31 Januari masih bayar gaji. Cuma masa gue bayar cuma untuk dijelek-jelekin? Iya kan? Bego banget gue. Gimana menurut abang tuh bang? Bang Fakat sebagai pengacara? Sebenarnya itu yang saya harus cegah waktu itu dari mereka. Jangan lakukan itu sama klienmu. Dia anggap kita marah. Dia anggap kita akan merebut kliennya juga saya waktu itu. Saya bilang silakan kamu bela itu kan di Instagram ada itu dia posting tentang saya. Padahal sebenarnya gini ya. Hotman Paris tuh jelas bilang banget bahwa saya tuh nggak ada hubungan, bahkan sampai bersumpah gitu ya. Saya juga nggak pernah ngeluarin statement bahwa dia adalah pengacara saya. Tapi dia kan tetap nuduhnya ke sana. Kalau menurutku sih ini bukan permasalahan lagi. Ini masalah mau pansos ke Hotman sih menurutku sih. Jadi pure mau pansos saja ini cuma sebenarnya. Bukan, Tapi bukan kelewatan. masalah tuduh Hotman menuduh. Paris dia hina-hina kan. Dia kumpul orang-orang sampai mantan pacarnya Hotman Paris. Aklima itu pacarnya Hotman Paris loh. Oh iya. Dan diakui pernah melakukan hubungan yang dewasa loh. Hotman udah mengaku gitu. Nah, itu pasangan ya Dan berarti yang ya? harusnya Sama-sama yang suka ya bang ya? itu bukan Iqbal melaporkan pelecehan oleh Hotman Paris, tapi istri Hotman Paris yang harus ngelaporin dia. Ini pelakor ini, bener gak kan? Dibalik-balik dunia ini. Saya kalau jadi lawyer, pelakor dibalik jadi seolah-olah ganggu misal kita lapor, saya itu pengacara itu Iya tidak juga ya boleh- bang ya, yang harus laporin kan tidak boleh bininya. menerima satu kasus yang tidak ada dasar hukumnya, apalagi mengada-ada, merekayasa itu tidak bisa. Ini terjadi. Dan aku dengar kemarin mereka pakai alasan dukun untuk menyerang Bang Hotman. Itu gimana tuh bang? Itu kan fitnah itu. Pelan-pelan lah. Sekarang kan mereka kan sudah dilaporkan sama Arnold juga di undang-undang daruratnya tentang perampasan peluru milik Iya. polisi. Nah, dokter juga punya. Dok, gugat balik dok. Lagi Kalau perlu uang-uang yang diambil kemarin itu minta balik lagi, pasti menang dokter. bisa ya? Bisa. Jadi bikin gugat balik.
Gugat balik terhadap gugatan Gugat itu. kalau perdata gugat balik. Ya gugat balik, minta kembali uang yang dia ambil itu. Oh gitu. Dia nggak bayar pajak, nggak akan bayar pajak. Laporkan ke pajak. Oh, oke. Berapa uang yang dokter kan bayar pajak, dia nggak bayar pajak, laporkan. Pidana dia, masukin penjara. Percaya deh, Tapi- saya tahu kelemahannya dia. Tapi kalau misalkan Nggak pernah untuk bayar pajak tuh. Gimana bayar pajak? Mau bayar karyawannya aja nggak tuntas. tapi ini kalau misalkan masukin dia ke penjara efek jerah Jadi itu itu usahain dok, itu bisa kembali. Karena mereka melakukan satu perbuatan, ya betul, perbuatan melawan hukum juga karena melakukan sesuatu yang melanggar etik lawyer gitu kan. kode Hakim etik. pasti berpihak sama dokter. Dan dia udah bikin malu rekan-rekan seprofesi, Bang. Bisa. Gitu. Oke. Jadi gimana? Dok Richard siap menggugat balik? Gugat balik gue. Gugat balik dong. Gitu dong. Baru dokterku tercinta. Ajar semua, Iya. kejar pajaknya semua, kejar semua dok. Ah. Gue tuh nggak mau ganggu orang. Beneran, gue nggak mau ganggu orang. Walaupun dia bentak-bentak, marah-marah, nggak ada sedikit pun kan gue ganggu kan. Diam aja kan. Tapi karena ini sudah terlanjur digugat perdata bang, gue juga tetap bayar pengacara kan ujung-ujungnya kan. Masa gue sudah diam, sudah dijelek-jelekin, digugat. Masa diam-diam juga bayar pengacara juga diam-diam kan ya. Ini kepalangan kan. Kita Kepalangan. gugat balik, kita ceritain, kita jelasin semuanya, kita kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang dulu kan udah parah, inget nggak? Gue pernah WA lu, gatel nih mulut gue nih pengen ngocehin. Katanya jangan. Tapi gue heran ya, dia takut sama lu nih. Takut ya? Buktinya nggak datang nih sini. Nggak Bacot iya. aja deh sama lo nih. Iya. Sebelumnya nggak datang sama Udah lo. gue WA, gue teleponin abangku sayang, kapan dateng, nggak dibales, dibaca doang. Dia bilang terus gue bilang kan, abang kok unfollow aku sih jahat banget bang. Apa salah aku bang? Gue WA beneran, mana WA Nah, gue? bacot aja berarti takut ya dengan Dennis. Takut dia. Gitu. Karena kita tuh ya kan manusia ya, kita tuh semua tuh mikir pakai otak, bukan pakai bacot ya bang ya. Iya. Dan keluhan-keluhan sama orang-orang yang bermasalah selalu mengatakan bahwa dia dimaki-maki, dibentak-bentak, dimarah-marah. Semua sama. Semua Banyak keluhannya. mantan-mantan klien-klien dia yang masih aktif sekarang pun curhat dengan saya juga sama. Iya. Maka klien-klien ngomong dengan saya apa? Pengen belajar dengan saya kayak gimana cara lepas dengan dia. Iya. Udah terlanjur kan. Lanjut. Nih, gue WA dia, selamat malam abangku, apa kabar? Kok aku dicuekin sih bang? Apa salah aku? Aku padahal dukung abang loh. Dukung kan artinya luas ya. Dicuekin loh, Di ghosting ya enggak? di ghosting gue, gila. Katanya berani sama gue, gimana ya? Tapi begini, ini agak menarik ya. Karena orang kan selalu berpikir kliennya takut sama dia, ternyata nggak takut. Nggak ada yang takut sama dia bang, saya tukang Itu luar bunga aja biasa. nggak Jadi takut. yang dilakukan oleh dokter ini bukan mempermalukan mantan lawyer, tapi dia melawan ketidakadilan yang diterima. Dia dizolimi, Iya, di dalam udah bayar lawyer masih dihajar-hajar gitu. udah bayar krimnya dibilang abal-abal, gitu. Gugat balik itu pasti kembali lagi. Gugat balik terus kerugian material menggunakan dia dibalik berkali-kali lipat. Gugat Bisa. balik kok saya gugat balik. Harus. Tuh. Kelewatan itu. Tunjukkan bukti, pasti hakim bela kita. Saya juga heran ya. Administrasi dia setelah dipelajari itu lemah banget sih sebenarnya. Tapi kok berani banget ya digugat ya? Aku juga heran sih. Atau apa cuma untuk media Ya, bagaimana atau apa? penghitungan 1 miliar itu kan untuk baru satu laporan. Dia punya administrasi itu lama banget. Setelah dipelajarin oleh pengacara, aku lihat kayak gini punya ini, kita yakin banget ini pasti menang. Heran ya orang kayak gini punya tuh sebenarnya sudah bacot-bacot di media, ya udah apalagi mau dinantikan lagi kayak gitu punya. Ngapain harus seperti ini? Karena yang kayak ginian punya, kalau kami menang, kalau saya menang, ini kan bakal dikontennya 7 hari 7 malam pasti. Dia salah banget ketemu dengan saya, ketemu dengan Dennis, ketemu dengan Uya Kuya, tukang konten. Termasuk sebenarnya dia itu gak ada masalah sama gue gitu. Sebenarnya cukup dia bilang angkat topi sama Farhad, selesai, dia gak ribut. Malah musuh-musuh dia gue belain. Ini gue diserang gitu kan. Saya tuh gak pernah nyerang orang yang gak nyerang saya. Tapi kalau dia nyerang gue ya, artinya 7 serangannya kalian semua dengan serangan gue, dia bisa semaput gitu. Mabut ya, kok sebenarnya sih dia ya salah. Padahal kalau dia sopan dikit saya bisa jelas dok, udahlah semua dekat ya, kita kawan semua, kita satu kota. Ini enggak. Karena dia- Sombong itu minta ampun. Karena dia nyerang-nyerang pribadi Semua saya, makanya pribadi. saya samperin aja. Ini ya, Ya. ini kisah nyata ya. Desember atau Januari ya bang ya? Bang Ya. Farhan ini hubungin saya, telepon langsung, telepon saya. Dia cerita-cerita, saya nggak sedikit pun nggak terprovokasi ya gitu. Ya. Saya, abang kan bilang kan, balas aja ini. Nggak saya balas. Saking Sabar. saya nggak mau cari masalah kayak gitu punya. Iya. Aku sabar banget, nggak mau cari masalah sedikit pun. Walaupun dikasih tahu rahasianya nggak pernah mau. Ya udah,
aku pikir masalah sudah banyak. Hilang kesabaran nih gara-gara apa ini? Gara-gara dia gugat. Oh, lewatan. Kalau dia ngomong-ngomong doang aku masih bisa terima karena menurutku followers dia nggak banyak juga. Dia ngomong juga nggak ada yang percaya juga. Tapi kalau dia sudah gugat perdata kan, karena perdata kan langsung masuk nih, nggak ada lagi filter-filteran nih. Gue kan harus bayar pengacara dong. Rugi banget lo bayar pengacara. Berapa ratus juta bayar pengacara? Nggak gue apa-apain, rugi banget kan. Habis gue bayar ya sudah kita goreng lah kepalangan. Oke, nah jadi kalau menurut saran dari tukang bunga ini, dia menurut gua jangan ada yang mau pakai tuh pengacara kurang klien lagi karena resikonya besar. Satu, pas dia masih jadi pengacara lu, dia bisa menjelek-jelekan klien. Terus kedua, dia bisa pindah ke klien lawan. Terus yang ketiga, seperti yang tadi Dokter Richard alami, setelah jadi kliennya masih dibayar. Habis itu krimnya dibilang abal-abal dan dia membuka rahasia perusahaan. Dan yang paling parahnya lagi, dia bisa menggugat klien sendiri yang udah bayar dia miliaran. Berapa miliar, Dok? 20,7 miliar. 20,7 miliar. Udah klien bayar 20,7 miliar, masih aja digugat balik. Bayangin guys, lo mau jadi dia Gue pengacara tambahin lo? lagi yang terakhir ya. Masih banyak pengacara lain di luar sana, nggak usah dia. Ya kalau gue sih ya, kalau gue butuh bantuan ahli hukum ya, dia cuma satu-satunya pengacara ya di dunia ini ya. Gue mendingan bela diri gue sendiri aja deh, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarin videonya biar makin banyak nonton. Bye.